Ada berita besar yang lagi hangat dibicarakan para investor. Federal Reserve atau The Fed, bank sentralnya Amerika Serikat, baru saja menurunkan suku bunganya. Apa artinya buat investasi kita di Indonesia? Apakah ini saatnya borong saham, properti, atau malah jual semua aset? Tonton video ini sampai habis karena kita akan bongkar semua dampaknya. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi hot banget tentang penurunan suku bunga The Fed di September 2025. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, emang apa hubungannya suku bunga di Amerika sama investasi kita di Indonesia? Nah, ini dia yang menarik. Amerika Serikat adalah negara dengan ekonomi yang terbesar di dunia. Jadi setiap kebijakan ekonomi yang mereka ambil pasti akan berdampak ke negara lain, termasuk Indonesia. Ibaratnya tuh, Amerika seperti raksasa ekonomi. Nah, kalau raksasa itu bersin, kita semua bisa ikut demam. Salah satu kebijakan ekonomi yang paling penting dari Amerika adalah kebijakan suku bunga atau Federal Fund Rate atau FFR. FFR itu sederhananya adalah suku bunga acuan yang digunakan bank-bank di Amerika untuk saling meminjamkan uang dalam jangka waktu pendek. The Fed, bank sentralnya Amerika, menggunakan FFR ini sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau FFR turun, biaya pinjaman jadi lebih murah. Jadi ini bisa mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Masyarakat juga jadi lebih mudah untuk membeli rumah atau mobil. Tapi penurunan Fed Fund Rate juga bisa menimbulkan risiko, seperti inflasi yang tinggi dan gelembung harga aset. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Apa aja sih dampak penurunan Fed Fund Rate itu ke Indonesia? Ada beberapa dampak yang perlu kita perhatikan. Misalkan antara lain ya, rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena investor asing akan tertarik untuk memindahkan dananya ke Indonesia yang dianggap lebih menarik karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Apalagi kalau dibandingkan dengan deposito di bank-bank AS yang bunganya lebih rendah. Pasar saham Indonesia bisa bergairah karena perusahaan-perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan bisnisnya. Ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan mendorong harga saham naik. Tapi ingat, gak semua sektor akan diuntungkan ya. Lalu berikutnya adalah sektor properti yang bisa jadi incaran para investor. Suku bunga KPR atau kredit pemilikan rumah yang lebih rendah akan mendorong masyarakat untuk membeli rumah. Permintaan properti akan meningkat dan harga properti juga berpotensi naik. Tapi hati-hati juga dengan risiko bubble atau gelembung harga. Jangan sampai kita membeli properti dengan harga yang terlalu mahal dan akhirnya kesulitan untuk membayar cicilan. Secara sederhana, penurunan FFR bisa membuat dana asing mengalir deras ke Indonesia. Dana ini bisa masuk ke berbagai sektor seperti misalnya pasar saham, obligasi, dan properti. Masuknya dana asing ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga bisa meningkatkan risiko inflasi dan gelembung harga. Selain FFR, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi investasi kita di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah punya program-program untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga punya BI Rate, yaitu suku bunga acuan di negara kita. Kebijakan-kebijakan ini bisa mempengaruhi sentimen pasar dan kinerja investasi kita. Intinya, kita nggak bisa cuma fokus sama FFR aja. Kita juga harus sadar dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan memahami semua faktor ini, kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan tepat. Oke, sekarang kita udah paham nih dampak penurunan FFR dan faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan. Lalu, gimana caranya kita memanfaatkan peluang ini? Nah, ini dia yang paling penting. Kita harus punya strategi yang tepat untuk investasi. Strategi investasi yang tepat itu beda-beda untuk setiap orang, tergantung profil dari resiko kita, tujuan investasi kita, dan jangka waktu investasi kita. Secara umum nih, ada 3 tipe profil resiko investor. Yang pertama, konservatif. Investor konservatif adalah tipe investor yang nggak suka ambil resiko besar. Mereka lebih memilih investasi yang aman dan stabil, meskipun imbal hasilnya nggak terlalu tinggi. Kedua, moderat. Investor moderat adalah tipe yang balance. Mereka bersedia mengambil sedikit resiko untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, tapi tetap memperhatikan faktor keamanan. Ketiga, agresif. Investor agresif adalah tipe investor yang berani ambil resiko besar untuk
untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Mereka biasanya punya time horizon investasi yang panjang dan nggak terlalu khawatir dengan fluktuasi pasar jangka pendek. Nah, setelah kita tahu profil risiko kita bisa menentukan alokasi aset yang tepat. Alokasi aset itu artinya bagaimana kita membagi dana kita ke berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, properti, reksadana, dan lain-lain. Umum untuk investor konservatif, alokasi aset yang aman adalah obligasi pemerintah atau reksadana pendapatan tetap. Tapi untuk investor moderat, bisa kombinasi antara saham dan obligasi dengan porsi yang seimbang. Untuk investor agresif, bisa alokasikan sebagian dana ke saham atau aset kripto, tapi tetap untuk diversifikasi ya. Diversifikasi itu penting banget untuk mengurangi risiko investasi kita. Selain investasi konvensional, teman-teman, ada juga investasi alternatif yang bisa kamu pertimbangkan. Nah, beberapa contoh investasi alternatif yang populer di Indonesia hari ini adalah peer-to-peer lending, crowdfunding, atau menyewakan properti. Peer-to-peer lending adalah platform yang menghubungkan langsung antara peminjam dan pemberi pinjaman. Imbal hasilnya bisa tinggi, tapi resikonya juga tinggi karena kita harus selektif dalam memilih peminjam. Nah, tentang crowdfunding, ini adalah cara mengumpulkan dana dari banyak orang untuk membiayai suatu proyek atau bisnis. Imbal hasilnya bisa berupa kepemilikan saham atau pembagian keuntungan. Risiko crowdfunding juga tinggi karena kita harus benar-benar percaya dengan potensi risiko dari proyek atau bisnis tersebut. Nah, intinya nih, investasi alternatif bisa jadi pilihan yang menarik kalau kita berani ambil resiko dan melakukan riset yang mendalam. Tapi kalau kita lebih nyaman dengan investasi yang aman dan stabil, sebaiknya kita tetap fokus pada investasi konvensional. Nah, sebelum kita mengambil keputusan investasi, ada baiknya kita melakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Analisis SWOT itu adalah cara untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang terkait dengan investasi kita. Kekuatan kita sebagai investor adalah akses ke informasi dan minat pada investasi. Kita punya kemudahan untuk mencari informasi tentang berbagai jenis investasi, dan kita juga tertarik gitu untuk belajar lebih banyak tentang investasi. Kelemahan kita adalah keterbatasan pengetahuan dan mentalitas ikut-ikutan. Kita mungkin belum punya pengetahuan yang cukup ya tentang investasi, dan kita seringkali ikut-ikutan teman atau rekomendasi dari orang lain. Dan peluang kita adalah peningkatan likuiditas dan sektor unggulan. Penurunan suku bunga AS tadi bisa meningkatkan likuiditas di pasar dan menciptakan peluang-peluang di sektor tertentu, misalnya di sektor properti atau sektor teknologi. Ancaman kita adalah volatilitas pasar dan ketidakpastian global. Pasar keuangan bisa bergejolak karena berbagai faktor seperti perang dagang, krisis ekonomi, atau pandemi. Nah, dengan memahami analisis SWOT ini, kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, meminimalkan resiko kerugian, dan kita juga bisa memanfaatkan kekuatan kita untuk meraih peluang, mengatasi kelemahan kita, dan menghindari ancaman. Berikut ini ada beberapa tips investasi bijak yang bisa kamu terapkan. Pertama, tingkatkan literasi keuangan. Belajar deh tentang dasar-dasar keuangan dan investasi. Lalu, kenali profil resiko. Tentukan tipe investor yang sesuai dengan karaktermu. Lalu, diversifikasi portfolio. Sebarkan investasi ke berbagai jenis aset. Selanjutnya, lakukan riset sebelum berinvestasi. Jangan hanya ikutan orang lain. Lalu, investasi itu harus jangka panjang. Jangan tergiur keuntungan yang cepat. Jangan panik saat pasar turun, tetap tenang, dan jangan jual aset saat rugi. Dalam hidup ini, kita bekerja keras untuk menghasilkan dan mencari nafkah bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Tapi kita juga harus memikirkan masa depan. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik, kita ingin punya rumah yang nyaman untuk ditinggali, dan kita ingin menikmati masa pensiun dengan tenang. Orang tua dan guru kita selalu mengajarkan untuk menjadi pengelola yang baik atas segala berkat yang Tuhan berikan. Ada tertulis, siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Artinya, kita harus bertanggung jawab atas keuangan kita, sekecil apapun itu. Selain itu juga dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Investasi adalah cara kita untuk mengumpulkan harta sedikit demi sedikit untuk masa depan yang lebih baik. Dengan berinvestasi, kita bisa mewujudkan impian-impian kita dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dengan
berinvestasi yang bijak, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana? Sudah siap memanfaatkan peluang penurunan suku bunga AS? Jangan tunda lagi. Mulai dari sekarang, pelajari tentang investasi, kenali profil resiko kamu, dan buat rencana investasi yang sesuai dengan tujuan kamu. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan masa depan kita. Share video ini ke teman-teman kamu yang juga tertarik dengan investasi. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat mereka. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Talenta Academy untuk mendapatkan tips investasi lainnya yang praktis dan mudah diterapkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Selalu ingat, multiply your talent, magnify your impact.